Saya Nafira Nadawiyah dari kelas Ilmu Komunikasi 2D akan menjelaskan tentang teori komunikasi publik. Teori komunikasi publik, fokus komunikasi yang ditelah oleh Aristoteles adalah komunikasi retoritis, yang kini lebih dikenal dengan sebutan komunikasi publik atau pidato. Menurut Aristoteles, persuasi dapat dicapai oleh siapa Anda, argumen Anda, dan dengan memainkan emosi khalayak. Dengan kata lain, faktor-faktor yang memainkan peran dalam menentukan efek persuasif dalam komunikasi publik meliputi isi pidato, susunannya, dan cara penyampaiannya. Unsur-unsur dalam komunikasi publik pertama yaitu sumber atau komunikator, adalah pembuat atau pengirim informasi. Sumber ini terdiri dari satu orang ataupun kelompok, misalnya partai dan organisasi. Kedua, ada pesan, adalah suatu yang disampaikan oleh sumber atau komunikator kepada penerima atau komunikan. Yang ketiga, media. Media adalah alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari komunikator kepada komunikan. Keempat, ada penerima atau komunikan, adalah pihak yang menjadi sasaran pesan dikirim oleh komunikator. Kelima, ada efek atau pengaruh, adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh komunikan sebelum dan sesudah menerima pesan dari komunikator. 6. Ada umpan balik atau feedback, adalah suatu bentuk tanggapan balik dari komunikan atau penerima setelah memperoleh pesan dari. Teori retorika adalah teori yang menjelaskan mengenai teknik berbicara di depan publik, public speaking, dengan menggunakan alat-alat persuasi yang tersedia. Asumsi teori retorika. 1. Pembicara yang efektif harus mempertimbangkan khalayak mereka. Pembicara harus memikirkan khalayak sebagai sekelompok orang yang memiliki motivasi, keputusan, dan pilihan, dan bukan sebagai sekelompok besar orang yang homogen dan serupa. Hubungan antara pembicara khalayak harus dipertimbangkan. Kedua, pembicara yang efektif menggunakan beberapa bukti dalam presentasi mereka. Bukti-bukti yang dimaksud adalah pada cara-cara persuasi, yaitu yang pertama adalah etos, karakter, intelijen, dan niat baik yang dipresentasikan dari seorang pembicara ketika hal ini tunjukkan melalui pidatonya. Kedua, ada logos. Bukti-bukti logis yang digunakan adalah etos, karakter, intelijen, dan niat baik yang dipresentasikan dari seorang pembicara ketika hal ini tunjukkan melalui pidatonya. Kedua, ada logos. Bukti-bukti logis yang digunakan oleh pembicara, argumen mereka, rasionalisasi, dan wacana. 3. Ada pathos, emosi yang dimunculkan dari para pendengar. Masuk ke dalam kanon retorika. Kanon adalah tuntutan tertentu atau prinsip-prinsip yang harus diikuti pembicara agar suatu pidato persuasif dapat menjadi efektif. Kanon-kanon tersebut antara lain: pertama, penemuan, integrasi cara berpikir dan argumen dalam pidato, menggunakan logika dan pidato membuat sebuah pidato menjadi lebih kuat dan persuasif. Kedua, ada pengaturan, argumen, organisasi dari pidato, mempertahankan struktur suatu pidato pengantar, batang tubuh, kesimpulan, pendukung, kredibilitas pembicara, menambah tingkat persuasi, dan mengurangi rasa frustasi pada pendengar. Gaya atau style, menggunakan bahasa dalam pidato menggunakan gaya, memastikan bahwa suatu pidato dapat diingat dan bahwa ide-ide dari pembicara diperjelas. Selanjutnya, masuk ke jenis-jenis retorika. Yang pertama, retorika forensik, yaitu pidato yang berkaitan dengan keadaan pembicara, mendorong munculnya rasa bersalah atau tidak bersalah. Kedua, retorika epidetik, yaitu wacana yang berhubungan dengan pujian atau tuduhan. Retorika pedentik merujuk pada periode waktu pada masa sekarang. Retorika jenis ini juga sering disebut sebagai pidato seremonial dan biasanya berfokus pada isu-isu sosial. Ketiga, retorika deliberatif,
Retorika yang menentukan tindakan yang harus diambil oleh khalayak disebut retorika politis, memiliki potensi untuk dapat menghasilkan paling banyak perubahan dalam khalayak. Fokus komunikasi yang ditelaah oleh Aristoteles adalah komunikasi retoritis, yang kini lebih dikenal dengan sebutan komunikasi publik atau pidato. Menurut Aristoteles, persuasi dapat dicapai oleh siapa Anda, argumen Anda, dan dengan memainkan emosi khalayak. Dengan kata lain, komunikasi persuasif adalah proses komunikasi yang bertujuan untuk memberikan pengaruh kepada komunikan atau penerima pesan dari komunikator penyampai pesan berupa kepercayaan, sikap, hingga perilaku komunikan. Komunikasi persuasif tersebut, jika diterapkan ke dalam keluarga, maka akan bermakna ringkas seperti nasihat. Nasihat antara orang tua kepada anak untuk mengubah perilaku sang anak. Contohnya adalah saat orang tua akan menasihati anaknya yang merokok. Pertama yang harus dilakukan oleh orang tua adalah menjelaskan dampak buruk dari merokok. Jika rokok itu tidak baik, maka berikanlah penjelasan pada anak tentang dampak buruk dari merokok. Penjelasan ini dapat dilakukan melalui cara berkomunikasi dengan anak yang baik. Penjelasan mengenai dampak buruk dari merokok juga seharusnya diutarakan dengan jelas, menggunakan bahasa yang dipahami oleh anak. Untuk mendukung argumennya, orang tua tersebut harus memiliki bukti-bukti. Contohnya adalah kasus-kasus orang yang meninggal akibat merokok. Lama-kelamaan, sang anak akan mulai memikirkan apa yang dikatakan orang tuanya tersebut. Lama-kelamaan, sang anak akan mulai terpersuasi oleh apa yang dikatakan si orang tua. Dan sang anak mulai berhenti